Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pengelolaan operasi dan produksi kelapa sawit berbasis FURAP, yaitu fast, unggul, responsif, akuntabel, dan berkelanjutan. Video ini akan menjelaskan bagaimana alur operasional produksi kelapa sawit mulai dari tahap hulu hingga hilir, kemudian menganalisis efisiensi dan efektivitas proses produksi, serta mengaitkan praktik di lapangan dengan prinsip FURAP dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia karena menghasilkan minyak sawit yang digunakan pada berbagai sektor seperti industri pangan, kosmetik, hingga energi. Oleh karena itu, diperlukan manajemen operasi dan produksi yang baik agar proses produksi berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan. Pengelolaan operasional dan produksi adalah proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap kegiatan produksi agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan secara optimal. Dalam perkebunan kelapa sawit, pengelolaan operasional mencakup seluruh kegiatan mulai dari pembibitan, penanaman, pemeliharaan, panen, pengangkutan, hingga pengelolaan hasil minyak sawit mentah atau CPO. Manajemen produksi yang baik sangat penting karena dapat mempengaruhi kualitas dan panen serta efisiensi biaya operasional dan produksi perkebunan. Yang selanjutnya yaitu alur operasional produksi kelapa sawit dari hulu ke hilir. Yang pertama, tahap hulu, yaitu pembibitan. Proses produksi kelapa sawit dimulai dari tahap pembibitan. Pada tahap ini dilakukan pemilihan benih unggul yang memiliki produktivitas tinggi, tahan terhadap penyakit, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan. Bibit yang berkualitas akan sangat menentukan hasil produksi di masa depan. Oleh sebab itu, pemeliharaan bibit dilakukan secara intensif melalui penyiraman, pemupukan, dan pengendalian hama penyakit. Yang kedua, persiapan lahan. Setelah bibit siap, dilakukan persiapan lahan. Kegiatan ini meliputi pembersihan lahan, pembuatan drainase, pengukuran jarak tanam, serta penataan areal kebun. Persiapan lahan yang baik bertujuan untuk menciptakan kondisi pertumbuhan tanaman yang optimal dan mempermudah kegiatan operasional di lapangan. Yang ketiga, penanaman. Bibit yang telah memenuhi standar kemudian dipindahkan ke lapangan untuk ditanam. Penanaman dilakukan dengan jarak tertentu agar tanaman memperoleh sinar matahari dan unsur hara secara optimal. Pada tahap ini, diperlukan ketelitian agar pertumbuhan tanaman seragam dan mempermudah proses pemeliharaan. Yang keempat adalah pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan tanaman merupakan kegiatan yang dilakukan secara rutin untuk menjaga produktivitas kebun. Kegiatan pemeliharaan meliputi pemupukan, pengendalian gulma, pengendalian hama dan penyakit, serta perawatan jalan dan drainase kebun. Pemupukan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman agar pertumbuhan tetap optimal. Sedangkan pengendalian gulma bertujuan untuk mengurangi persaingan unsur hara antara tanaman utama dan gulma. Tahap panen. 1. Pemanen tandan buah segar.
Panen merupakan tahap penting dalam produksi kelapa sawit karena menentukan kualitas minyak yang dihasilkan. Tandan buah segar atau TBS dipanen ketika telah matang, dengan ciri adanya brondolan yang jatuh di sekitar pohon. Panen harus dilakukan tepat waktu karena buah yang terlalu mentah menghasilkan minyak yang rendah, sedangkan buah yang terlalu matang dapat meningkatkan kadar asam lemak yang bebas. Yang kedua, pengumpulan dan pengangkutan. Setelah dipanen, TBS dikumpulkan di tempat penampungan sementara sebelum diangkut ke pabrik kelapa sawit. Proses pengangkutan harus dilakukan secepat mungkin agar kualitas buah tetap terjaga. Keterlambatan pengangkutan minyak sawit dapat meningkatkan kerugian perusahaan. Selanjutnya, tahap hilir pengelolaan di pabrik. Setelah tiba di pabrik, tandan buah segar akan melalui beberapa proses pengolahan, yaitu yang pertama, perebusan. Buah direbus menggunakan uap panas untuk menghentikan aktivitas enzim dan mempermudah pelepasan buah dari tandannya. Yang kedua, perontokan. Buah dipisahkan dari tandan menggunakan alat perontok. Yang ketiga, pengepresan. Buah kemudian dipres untuk menghasilkan minyak sawit kasar. Yang keempat, pemurnian. Minyak dipisahkan dari kotoran dan air agar diperoleh minyak sawit mentah atau CPO yang berkualitas. Yang kelima, penyimpanan dan distribusi. CPO yang telah memenuhi standar kualitas kemudian disimpan dalam tangki sebelum dipasarkan atau didistribusikan ke industri lanjutan. Adapun analisis efisiensi dan efektivitas produksi. Efisiensi dan efektivitas merupakan faktor penting dalam manajemen produksi kelapa sawit. Efisiensi berkaitan dengan bagaimana penggunaan waktu, tenaga, biaya, dan alat dilakukan secara optimal untuk menghasilkan hasil maksimal. Contoh efisiensi dalam perkebunan kelapa sawit antara lain penggunaan tenaga kerja sesuai kebutuhan, pemanfaatan alat angkut secara optimal, serta pengurangan kehilangan hasil panen. Sedangkan efektivitas berkaitan dengan pencapaian target produksi dan kualitas hasil yang sesuai standar perusahaan. Produksi dikaitkan efektif apabila target panen tercapai, kualitas CPO baik, dan proses operasional berjalan lancar. Adapun penerapan prinsip FURAP dalam produksi kelapa sawit. Yang pertama, F. Fast, yang berarti cepat dalam pelaksanaan kegiatan operasional. Dalam perkebunan kelapa sawit, prinsip fast diterapkan pada proses panen, pengumpulan hasil, pengangkutan buah, pengangkutan hingga distribusi hasil produksi. Semakin cepat buah sampai ke pabrik, maka kualitas minyak akan semakin baik karena kadar lemak asam bebas dapat ditekan. Yang kedua, unggul. Unggul berarti menghasilkan kualitas terbaik dalam setiap proses produksi. Penerapan prinsip unggul dapat dilihat dari yang pertama, penggunaan bibit unggul, yang kedua, teknik budidaya yang baik, yang ketiga, pemeliharaan yang optimal, dan pengelolaan sesuai standar. Kualitas produksi yang unggul akan meningkatkan daya saing produk kelapa sawit di pasar. Dan selanjutnya, responsif. Responsif berarti cekap tanggap terhadap permasalahan di lapangan. Contohnya, yang pertama, penanganan serangan hama dan penyakit. Yang kedua, perbaikan jalan rusak. Yang ketiga, perbaikan alat panen. Yang keempat, penanganan keterlambatan distribusi. Sikap responsif sangat penting
agar kegiatan produksi tidak terganggu dan kerugian dapat diminimalkan. Yang selanjutnya, akuntabel. Akuntabel berarti keseluruhan kegiatan operasional dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perkebunan kelapa sawit, akuntabilitas diterapkan melalui pencatatan hasil panen, laporan penggunaan pupuk, dan data produksi harian, pengawasan kegiatan operasional. Dengan sistem pencatatan yang baik, perusahaan dapat mengevaluasi kinerja produksi secara lebih mudah. Yang selanjutnya, berkelanjutan. Berkelanjutan berarti pengelolaan perkebunan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan produksi jangka panjang. Penerapan prinsip ini dapat dilakukan melalui pengelolaan limbah pabrik, penggunaan pupuk secara bijak, menjaga kesuburan tanah, dan konservasi lingkungan sekitar kebun. Dengan sistem berkelanjutan, produksi kebun dapat dipertahankan tanpa merusak lingkungan. Baik, berdasarkan pembahasan yang telah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan operasi dan produksi kelapa sawit membutuhkan sistem manajemen yang baik, mulai dari tahap hulu hingga hilir. Penerapan prinsip FURAP yaitu fast, unggul, responsif, akuntabel, dan berkelanjutan dapat meningkatkan efisiensi operasional, kualitas produksi, serta menjaga keberlanjutan industri. Dengan pengelolaan yang tepat, industri kelapa sawit dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus tetap memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan produksi. Sekian video edukasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.